Shalom semuanya yang mengikuti siaran live streaming, selamat pagi. Nanti juga yang mengikuti siaran tunda bisa selamat sore, selamat siang. Hari ini kita bersyukur kita diberi kesempatan. Yang pertama kita terima kasih sama Bapak Ibu Gembala ini, terima kasih buat kesempatannya. Kami bagian dari tim misi sekilas. Nanti akan sama-sama ngobrol santai, berbagi, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang hari-hari ini temanya tentang amanat agung nih Ci. Bagaimana kita untuk menuntaskan amanat agung. Sebelumnya yuk kita semua satukan hati dimanapun berada Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau panjatkan rasa syukur kita sebab Tuhan sungguh teramat baik. Oh Rabayasya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu dahsyatnya Kau akan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami datang dengan rasa syukur kami kalau kami ada sampai pagi ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabayasya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Kau baik Tuhan. Rabayashana wala 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 wala. Tuhan Yesus, Kaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, sungguh dahsyat Engkau ya Bapa. Amin. Hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah Amin, ya Tuhan. Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Bapa. Ya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan ya Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang berkati kami dengan kesehatan yang ajaib terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Engkau yang berkati kami ya Bapa, yang memberikan umur yang panjang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru ya Bapa. Sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain ya Bapa. Kiranya Engkau yang lengkapi kami ya Tuhan. Engkau yang pakai kami ya Bapa. Engkau yang pakai lidah bibir kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, namamu tetap dimuliakan ya Amin. Bapa. Injilmu ya Bapa tetap diberitakan ya Bapa di seluruh negeri ini ya Amin. Tuhan. Biarlah namamu ya Bapa terkenal luas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang melengkapi kami ya Tuhan satu dengan yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom yang baru bergabung. Wah, puji Tuhan, hari ini kita sebagian kecil dari tim misi. Wah, boleh Sik Sheni? Ya, saya dan Sheni. Ya, saya Firdaus. Saya Meni. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sebenarnya kayaknya belum layak kalau ngomong tuntunan tuntunan sepekan, tapi kita mau sama-sama ngobrol santai saja. Ya, mungkin ini momen liburan ya, ini momen Iya. liburan yang sedang liburan. Nah, ini pesan penting buat kita semua nih, karena kita hari ini dikasih tema tentang amanat agung, gimana misi berdampak.
Bapak Ibu, walaupun bukan tim misi, tapi hari ini harus tuntaskan amanat agung. Nah, yang sedang liburan tetap sampaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Minimal nanti kalau beli bakso tuh bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dimanapun kita mau tetap ceritakan tentang kebaikan Tuhan, supaya memang kan kalau bukan tujuan, memang goalnya amanat agung ini semua orang dengan nama Tuhan Yesus nih sih. Semua orang dari sekarang lewat media kita bersyukur kita ada di Arkadia, tapi yang lihat bisa lewat dari mana-mana gitu. Nah, sekarang lebih luas. Nah, makanya bagian kita juga dimanapun berada tetap kabarkan tentang kebaikan Tuhan. Kita kabarkan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dan hari ini kita nanti sama-sama belajar tentang ayat nih, tentang beberapa ayat. Tapi ya sekali lagi kami berterima kasih sama Bapak Ibu Gembala atas kesempatannya. Nanti pokoknya selama seminggu ini kita akan ada tuntunan sepekan lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini mungkin belum luar biasa, ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Kita mau dasari dengan baca ayat dulu nih, Cik, tentunya Cik. Karena memang kalau ngomong tuntunan, ya harusnya dasar untuk yang menuntun kita adalah Alkitab. Ya, ayatnya di mana Cik sini? Sebelumnya saya mau coba ini ya. Oh ya, benar. Ada baca cuplikan pendek gitu kan, agak mengena gitu ya. Misi itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi maksudnya kita gereja itu bukan berlomba-lomba untuk menjangkau tarik-tarikan jiwa gitu kan, tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk semua orang di luar sana itu bisa mengenal Kristus gitu. Jadi kita coba baca ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Oke, kita akan baca bergantian sih ya. Bergantian aja sih. Oke. Bebas dulu, muter lagi nanti ya. Oke, boleh. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Hari ini yang menarik kita belajar dari Korintus ini adalah perkataan Rasul Paulus nih, Ci. Rasul Paulus bilang nih, nah kita sebagai rasul-rasulnya Tuhan di zaman now ini, kita belajar dari Rasul Paulus ini. Rasul Paulus dalam ayat ini berkata, ini kalau ngomong mundur satu ayat, itu ayat emas saya tuh Ci. Tahun ini kita kan dapat ayat emas ya. Ayat emasnya kalau kita mundur satu ayat itu adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk mengingatkan kita semua, kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah ciptaan baru tuh. Nah, ayat 9. Nah, setelah kita sadar bahwa kita ciptaan baru, nah tugas yang selanjutnya di ayat selanjutnya, Rasul Paulus berbilang tuh, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi memang karena karyanya Tuhan tuh mendamaikan kita dengan dirinya. Kan kalau kita ngomong sejarah, bukan sejarah sih. Awal mula manusia jatuh dalam dosa itu kita terputus dengan Tuhan, Tuhan terputus. Nah, inisiatif Tuhan adalah lahirnya Tuhan Yesus turun ke dunia ini adalah memperdamaikan kita sama Tuhan supaya kita bisa komunikasi lagi sama kita. Kalau zaman waktu Tuhan Yesus belum lahir itu lewat para imam tuh, dan imam itu harus jaga kudusan, nggak semua orang bisa hanya berdoa gitu. Nah makanya, lewat ini Rasul Paulus mengingatkan kita nih, dan semua ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Nah hari ini kita bersyukur, kita bagian dari pelayanan Tuhan itu sebagai ucapan syukur. Kita sadar dulu bahwa kita udah didamaikan sama Tuhan. Nah, bagian kita sekarang membawa damai itu berdampak ke orang lain. Nah tadi tim misi adalah, tadi benar kata si Ceni, sekarang memang tidak dimungkinkan ada orang-orang berlomba-lomba tuh Ci, jadi perlombaan misi. Nah hari ini kita ya bukan kita ngomongin yang salah, enggak, tapi hari ini bagian kita yang di sini melakukan sesuatu yang benar. Benar kata Cici tadi bahwa yuk kita berdampak ke luar, karena memang banyak orang belum kenal Tuhan Yesus, belum punya dampak damai itu gitu loh. Nah kita belajar dari ayat ini. Nah sebelum kita melanjut lagi, saya bacakan dalam bahasa sehari-hari nih Cici. Ini gampang. Jadi kalau di Alkitab di handphone itu ada bahasa terjemahan masa kini gitu. Nah, terjemahan masa baru dan terjemahan masa kini. Saya bacakan ayat yang sama di ayat 18 tadi ya.
Saya bacakan begini. Semua itu dikerjakan oleh Allah. Melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali kepada Dia. Jadi memang hubungan kita dari dulu tuh sebenarnya baik sama Tuhan. Karena dosa jadi tidak baik. Nah, dikerjakan Allah untuk mendamaikan kita. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Jadi ada orang, misalkan kita sendiri, Cici lahir Kristen belum, Ci? Kristen. Nah, ada orang lahir Kristen, Cici ini Belum. belum. Nah, ada orang-orang yang lahir tidak Kristen, ada orang. Nah, itu perjalanan kita sama Tuhan itu kan beda-beda ya, Ci. Ada orang. Nah, hari ini tuh ada orang yang belum nemuin jalan itu tuh, Ci. Dia belum nggak tahu. Nah, bagian kita adalah menjadi apa ya? Tugas Tuhan menugaskan kita supaya orang-orang lain itu punya kebaikan yang sama, menjadi perdamaian dengan Tuhan. Karena hari-hari ini gimana gini, ada ayat berkata, saya lupa ayatnya. Gimana kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau yang kelihatan aja nggak kita kasih. Sama itu, kita juga sama, nggak mungkin ngasihin kelihatan kalau nggak ngasihin Tuhan. Itu tuh satu koin, dua sisi koin gitu, Cik. Nah, kita gimana kita bisa berdamai sama orang lain kalau kita nggak punya damai itu tuh, belum didamaikan. Misalkan apa ya? Saya hari ini nggak mungkin ngasih orang buah kalau saya nggak punya buah. Kan harus punya buah dulu bisa dirasakan. Nah, hari itu bagian kita nih tim misi atau bagian kita semua dimanapun berada, kita membawa damai itu tuh. Karena memang damai itu memang. Nah, kalau tadi kita agak menarik nih, Cik Meni kan nggak lahir Kristen nih, nggak lahir Kristen. Perjalanan gimana, Cik, dulu ceritanya, atau nggak apa-apa kita santai aja bisa merasakan kebaikan Tuhan sampai sekarang bisa percaya, melayani, wah luar biasa. Gimana ceritanya? Iya, karena saya itu memang lahir bukan dari keluarga Kristen ya Mas ya. Jadi kalau dulu itu sekolah itu kan harus ada nilai agama. Okay. Jadi saya itu masuk gereja itu sebetulnya disengaja karena mau ngambil nilai. Gitu. Jadi setiap minggu saya ke sekolah minggu, awalnya hanya untuk mengambil nilai gitu. Jadi dari sekolah minggu terus masuk ke remaja. Nah, makin dewasa itu otomatis saya ada kenyamanan sendiri dalam mendengarkan tentang Yesus, terus mendengarkan firman, ya melalui firman-Nya, terus tentang pujian-pujiannya itu yang menguatkan kita gitu kan. Nah, itu saya punya kenyamanan sendiri, kekuatan sendiri. Jadi kayaknya ini cocok ini, maksudnya jadi tuntunan hidup saya ini cocok gitu. Karena sebelumnya juga saya udah ngikutin keyakinan orang tua saya ya, tapi di antara keyakinan orang tua saya dengan yang saya jalani, kok kenapa saya lebih nyamannya di sini gitu. Makanya saya bilang, oh Tuhan telah milih saya. Saya juga bersyukur ya karena Tuhan telah milih saya, Tuhan telah menyelamatkan saya gitu. Nah, jadi sekarang tentang amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan telah memilih saya, menyelamatkan saya juga mau seluruh keluarga saya, teman-teman saya, melalui saya kehidupan hari-hari saya, mereka juga mengenal Tuhan gitu. Itu sih keren tuh, Ci. Nah, kita ngomong agak mundur dikit ya, Kak Ci. Seandainya nih dulu, kan Cici datang sekolah minggu dengan motivasi cuma ngambil nilai, bahkan apa ke gereja cuma ngambil nilai. Seandainya orang gereja nggak bawa damai, nggak jadi Kristen nih, Cici. Betul. Nah, hari ini kita yang sudah dalam Tuhan nih, bagian kita untuk tetap mempertahankan dan bawa damai itu supaya nyaman. Ya oke lah, ngomong Tuhan yang nggak kelihatan kita susah ya. Kita yang ngomong yang kelihatan dulu. Seandainya waktu dulu Cimeni datang sekolah minggu, nggak dianggap gitu, terus nggak ada kasih itu, ya saya yakin kok Cimeni nggak jadi Kristen. Dan hari ini PR kita sebagai orang-orang yang ada di gereja adalah bawa dampak itu tuh, bawa damai itu. Memang di gereja, ya kita akui bahwa di gereja bukan tempatnya orang yang sempurna, enggak. Tapi bagian kita untuk melakukan yang terbaik tadi tuh. Ya, kan semua orang punya perjalanan masing-masing. Ke gereja pun punya motivasi yang masing-masing. Salah satunya kan waktu kecil Cimeni motivasinya pengen dapat nilai. Nah, orang lain kita nggak tahu motivasinya apa, tapi bagian kita yang sudah di dalam Tuhan harus bawa damai itu. Kita harus sadar, sebelum kita bawa damai itu kita harus sadar karena kita sudah didamaikan sama Tuhan tadi. Tadi ayatnya berkatakan semua itu dikerjakan oleh, ini dalam bahasa sehari-hari ya. Semua itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Allah membuat kita berbaik kembali kepada Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain, jadi orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga kepada Allah. Jadi bagian kita melakukan sesuatu yang baik, berdampak itu supaya orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan.
kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sampai hari ini kita melihat bahwa ya kita kalau jangankan tadi Cici anugerah Tuhan tuh perjalanannya beda. Ada orang yang cuma Kristen dari lahir keturunan doang tuh Ci. Ya, tapi tidak berdampak ya cuma Kristen doang, katanya Kristen KTP tuh napas doang, Natal Paskah gitu. Kalau ada kan ada orang Kristen napas katanya ke gerejanya napas doang, Natal dan Paskah gitu. Terus anak-anak muda sekarang agak keren nih bahasanya Ci. Wah saya mah itu mas kalau ke gereja agak jarang-jarang. Kenapa? Soalnya saya tuh pasukan Tuhan bagian intelijen katanya gitu. Jadi biar semua orang gak kenal gitu. Anak-anak muda tuh bahasanya ada aja gitu. Saya tuh bagian intelijen gitu. Jadi memang banyak orang gak kenal. Enggak, ini bercandaan doang. Jadi yuk bagian kita untuk tetap bawa damai itu untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, lanjut ayat 19 kita baca lagi bersama-sama dalam bahasa sehari-hari ya. Ini bukan bahasa saya tapi dalam bahasa terjemahan sehari-hari. Saya bacakan begini. Ayat 19. Kami memberitakan bahwa dengan perantara Kristus Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Dengan dirinya itu huruf besar jadi dengan Allah. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Jadi Rasul Paulus sadar benar tuh bahwa dia memang ditugaskan Allah dan dia menceritakan bahwa kan kalau kita tahu sejarahnya Rasul Paulus dari Saulus jadi Paulus itu kan dia jahat banget tuh sih sama orang-orang Kristen, nama orang-orang pengikutnya Tuhan Yesus, dia jahat banget. Makanya dia sadar banget. Makanya kalau ada orang yang bukan jahat, ada orang yang memang dipanggil dengan cara yang berbeda, itu kalau udah totalitas dia luar biasa dipakai Tuhan tuh. Kayak Cimeni hari ini gitu kan punya sejarah merasa beda banget. Kalau lain sama kita sih yang udah lahir Kristen ini kadang menyepelekan gitu, kadang saya udah Kristen dari lahir gitu. Jadi rasa perjuangannya tuh nggak ada gitu. Jadi agak gitu. Nah, kita belajar dari sini. Tapi Cik Seni mungkin ada cerita atau kesaksian gimana walaupun kita Kristen sejak lahir, tapi mungkin ada cerita perjalanan kita bersama Tuhan yang membuat kita makin makin greget gitu sama Tuhan. Kan nggak mungkin setiap orang punya cerita masing-masing, tapi ada titik balik atau titik orang bisa makin cinta Tuhan. Itu ada aja kalau cinta mula-mula nama Tuhan. Tapi kalau menurut saya Mas ya, baik dia lahir baru ataupun di tengah perjalanan hidupnya mengenal Tuhan, itu pada akhirnya pasti sama nilainya. Karena kita diajarkan harus tetap setia sampai akhir gitu. Jadi kita juga setia dengan Tuhan sama seperti Yesus setia dengan kita. Mau kayak gimana kita berulang kali misalnya berpaling dari Dia, berbuat salah, tetap Tuhan itu sayang kita, setia sama kita. Jadi Tuhan juga menginginkan kita tuh setia sama Dia gitu. Tadi kan kalau misalnya kita kan sama-sama lahir udah Kristen ya gitu kan. Cuman maksudnya namanya lahir Kristen ya dari brojo udah Kristen tuh ya udah gitu aja, mama papa suruh ke gereja ya ke gereja gitu kan, sekolah minggu gitu. Cuman memang ada titik baliknya waktu itu kayak Tuhan tuh bikin sesuatu yang bikin aku tuh sungguh-sungguh gitu. Jadinya mama tuh tiba-tiba ada penglihatan, terus tiba-tiba cerita gitu, tadi malam mama ada penglihatan apa? Itu di ruang tamu ada peti mati gitu kan. Udah dibilang kayak gitu, setiap saat tuh ikutin mama ke dapur, ikut ya gitu. Siapa yang nggak tahu cuma ada peti mati. Nah sejak itu tuh dulu tuh agak males-malesan, disuruh sekolah minggu, disuruh ke gereja tuh males gitu kan. Sejak itu padahal masih umur berapa susah tidur kayak gitu kan. Terus ya udah berdoa gitu. Itu kan cuma kelihatan mama kayak gitu kan. Nah mungkin Tuhan tuh ngajarin aku pribadi gitu ya, dengan mama cerita penglihatan mama itu, aku tuh jadi oh ya Tuhan, jadi aku mulai rajin berdoa gitu kan. Mama ke gereja, aku ikut gereja tanpa paksaan. Kalau dulu tuh ayo ke gereja, namanya kan Kristen dulu ya. Dari lahir udah langsung Kristen gitu ya, jadi kayak nggak ada kesadaran diri untuk kita pergi ke gereja gitu kan. Ya mungkin itu yang Tuhan bikin titik balik aku sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Jadi ke gereja tuh tanpa paksaan lagi. Itu sih maksudnya, ya sama aja kayak Cimeni tadi, karena cari nilai ujung-ujungnya gitu kan sungguh-sungguh gitu ya. Kita juga Kristen dari lahir juga ya belum tentu Kristen dari lahir juga kita sungguh-sungguh gitu ya Mas. Harus ada kita
klik sama Tuhan gitu kan. Jadi karena sekarang juga kita dibilang untuk penyelesaian amanat agung, Tuhan sudah berikan kepercayaan kepada kita gitu ya. Tuhan udah berikan pendamaian itu, dan gimana caranya kita juga menyampaikan itu ke semua orang di luar sana. Ya, Gitu benar. sih. Benar kata Mandy tadi, benar. Kekristenan itu bukan diukur dari paling yang lama gitu. Nanti ada orang paling lama, oh saya mah Kristen udah 50 tahun gitu. Bukan soal itu, tapi memang nanti endingnya kita tetap pertahanin iman kita atau enggak. Nah, yang menarik hari ini adalah gini. Kita semua sadar, yang baru atau baru sadar nih, atau yang di rumah baru sadar, hari ini kabar pentingnya adalah yuk kita untuk berdampak. Kan tadi bilang Tuhan tuh pasti sabar kok. Tuhan selalu ada. Waktunya umur kita yang nggak tahu yang ada atau enggak. Tuhan selalu nungguin kita kok. Walaupun nanti ini misalkan saya didapatin, oh jadi pelari atau apa, Tuhan selalu sabar nungguin saya balik. Tapi yang jadi masalah adalah waktu saya ini masih ada nggak untuk berbalik. Jadi bagian kita bukan mumpung sih. Selagi waktu ini masih ada, yuk bagian kita untuk tetap kabarin kabar baik dan menceritakan tadi. Yuk kita lanjutin ayat tadi sebelum nanti ada satu ayat untuk kita. Ayat 20 saya bacakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami Allah sendiri menyampaikan pesannya atas nama Kristus. Kami mohon dengan sangat terimalah uluran tangan Allah memungkinkan kalian berbaik dengan Dia. Jadi waktu itu Rasul Paulus bercerita ngomong bahwa bahkan sampai Rasul Paulus itu saking sayangnya kan kita kalau gini, misalkan kayak tadi Cici bilang kan udah merasakan, udah terima Tuhan, kan kita juga memikirkan jangan kita doang yang selamat nih, orang-orang yang kita sayangi tuh harus juga ngerasain apa yang kita selamat. Masa kita selamat sendirian? Nah, sedangkan kita tahu jalan untuk selamat itu ada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak mengabarkan itu kan, masa apa ya? Kalau kata orang Jawa itu, keterlaluan gitu sih, maksudnya kayak kebangetan banget nyimpen sendiri gitu. Kan harusnya kita bagiin ke orang lain. Nah, Rasul Paulus sampai mohon tuh dengan sangat untuk menerima kabar baik itu gitu, supaya karena memang benar kabar ini kabar baik gitu, kabar perdamaian itu, supaya memang kita didamaikan sama Tuhan. Yang menarik ayat 21 adalah, ini saya terusin aja sekalian. Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita supaya kita berhak kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Memang kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bukan sekedar cuma ngomong dari surga, tapi Dia rela turun dari surga, bukan sekedar turun ninggalin surga, tapi mati buat kita. Kita nggak usah ngomongin ya ada mau perdebatkan di luar sana Yesus Tuhan, enggak. Sekarang tokoh mana atau nabi mana yang rela mati, bukan sekedar mati. Alkitab berkata kalau kita cuma sekedar percaya ketika Tuhan mati dan tidak bangkit, percayaan kita sia-sia. Nah, kita punya pribadi yang bukan sekedar mati tapi bangkit dari kematian buat kita semua. Makanya anugerah besar buat kita, dan kita semua yang sudah tahu ini untuk terus yuk kabarkan Injil, kabarkan perdamaian, karena memang amanat agung kita. Kabarkan semua ini buat semua bangsa untuk menjadi murid Tuhan. Bagian kita untuk itu. Nah, ayo ada tambahan atau apa supaya hari-hari ini atau kata-kata pesan untuk semua mengingatkan kita supaya kita memang bawa damai itu, supaya tujuannya adalah tentang amanat agung, supaya tuh semua orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tambahan dari saya mungkin kan kalau amanat agung Tuhan Yesus itu salah satunya ada memberitakan kabar baik tentang Injil ya Mas ya. Itu mungkin kan kalau lebih dalam, lebih spesifik mungkin hamba-hamba Tuhan ya seperti Mas Daus gitu kan yang sudah dipercayakan menjadi pendeta. Tapi dari segi misi, di salah satunya juga ada kita untuk meringankan beban orang lain dengan cara menolong. Jadi itu yang misi kita jalankan. Beberapa kegiatan misi juga salah satunya adalah mendukung untuk amanat agung Tuhan Yesus ya, membantu orang lain, bukan hanya saudara seiman saja, tapi yang di luar dari yang belum percaya Tuhan Yesus juga kadang kita bertoleransi untuk membantu. Ada yang ini, karena maksudnya kita juga ada dari tim misi mungkin melakukan pelayanan kasih ya, pelayanan kasih ke luar gitu, dimana orang tuh melihat kita tuh berbeda dari yang lain sehingga mereka tuh diberkati oleh pelayanan kita gitu kan. Iya, pas itu sebenarnya kan kembali ke tadi tuh, kita sudah diberkati jadi berkat.
Iya, bagian kita tadi udah punya, ya kita melakukan semuanya. Kayak saya malah kalah setar nih sama Cici. Saya baru bisa ngomong, Cici udah melakukan gitu. Tim misi sudah melakukan gitu. Ya, kita semua sebagai hamba Tuhan, kan kita semua hamba Tuhan, bagian kita adalah yang terpenting tadi tuh, berdampak buat lingkungan kita supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus. Bahkan tadi yang saya bilang, kan nanti lagi liburan, ngomong lagi sama tukang bakso lagi belanja, Tuhan Yesus berkati ya. Itu juga memperkenalkan Tuhan dengan cara paling sederhana loh. Orang Kristen tuh pasti tuh udah kemudian kalau udah Tuhan Yesus berkati udah pasti orang Kristen. Nah, bagian kita untuk itu jangan sampai udah Tuhan Yesus berkati nggak bayar parkir, jangan ya gitu. Orang Kristen nggak bayar parkir gitu, jangan sampai udah bawa nama Tuhan, bagian kita untuk tetap melakukan yang baik. Karena memang kita saya ayatnya lupa itu, iblis tuh mengaung-ngaung memantau kita tuh, Ci. Mencari orang yang siap untuk diterkam, maksudnya diterkam untuk kembali untuk keluar dari Tuhan gitu. Nah, hari-hari ini kita tetap siaga dimanapun berada, yang sedang liburan dimanapun, di rumah-rumah, yuk mengingatkan kita sudah menerima perdamaian itu, kita sudah didamaikan dengan Tuhan melalui karyanya Tuhan Yesus. Bagian kita untuk berbagi damai supaya semua orang boleh kenal Tuhan Yesus. Ayo, sisanya ada yang tambahin? Itu aja. Jadi kalau misalnya tadi sekelas Mas Dors bilang, jadi kita nggak tim misi kayaknya pikirannya susah ya kita menjawab itu, tapi hal-hal simpel aja dari kehidupan kita sehari-hari gitu, kayak apa gitu, kayak tadi tukang bakso ya, Tuhan Yesus memberkati, kan hal kecil ya, hal simpel, tapi mungkin buat orang lain itu bisa berdampak gitu ya. Jadi kita mungkin melakukan mulai dari hal-hal kecil yang sehari-hari kita lakukan, gitu ya. Gitu. Jadi itu saja sih. Itu saja. Cimena ditambahin? Oke. Puji Tuhan. Pokoknya kembali ke sana, kesimpulannya bahwa hari-hari ini bagian kita untuk sama-sama mengerjakan, menuntaskan amanat agung ini sampai semua orang mendengar tentang kebaikan Tuhan, mendengar tentang kabar baik itu, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat. Amin. Kita semua sama-sama mengerjakan itu. Yuk kita berdoa, kita mau tutup dalam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Firman dan pembicaraan yang sederhana ini biar Engkau pakai dengan caramu Tuhan. Biar setiap orang yang menyaksikan, semua orang yang mendengar mempunyai panggilan yang sama Tuhan. Untuk sepakat untuk menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Untuk sepakat Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk mengabarkan kabar baik itu Tuhan. Biar semua orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Juru Selamat. Semua orang diselamatkan Tuhan. Itu satu kerinduan kami Tuhan juga. Kami percaya buat setiap kami Tuhan dimanapun berada tetap mampukan kami Tuhan. Mungkin di rumah-rumah kami sedang merasakan Tuhan gundah gulana. Perasaan kami sedang tertekan. Hari-hari ini Tuhan kami lepaskan berkat. Biar roh sukacita berlimpah-limpah atas kehidupan kami semua. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati Cik Siani, berkati Cik Meni Tuhan. Bahkan semua kami yang terlibat Tuhan berkati. Terutama yang di rumah-rumah Tuhan berkati. Pekerjaan, usaha, apapun. Biar sukacita surga, kedamaian surga itu boleh mengalir ke setiap kami dimanapun berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di tuntunan sepekan selanjutnya dengan hamba-hamba yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.